Bismillahi walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr al ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma huwal iman al imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kitabihi ila akhiril hadis. Hadirin wal hadirah jamaah Majelis Taklim Rohis MK RI yang insya Allah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji dan syukur marilah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, yang berkat ridho serta inayahnya Allah masih memperkenankan kita untuk dapat sama-sama merasakan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, baik dalam bentuk nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita masih dapat memaksimalkan diri untuk mengikhlaskan niat meringankan langkah, menunjukkan rasa atau sikap taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berada di tempat ini melaksanakan ibadah yang Allah amanahkan, yakni ibadah sholat zuhur berjamaah. Yang kemudian kita lanjutkan dengan melaksanakan ibadah lainnya, yaitu adalah bertolabul ilmi, yang tentunya ini semua kita lakukan semoga berlandaskan kepada sebuah pengharapan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah merupakan amaliyah-amaliyah yang dicatat sebagai amaliyah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah pun menerima amaliyah ibadah kita ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan sekalian ummah pembawa risalah yang hak, yaitu ad-dinul Islam, yang insya Allah al-Islam akan kita yakini sebagai agama yang akan menghadirkan kebahagiaan bagi kita, baik ketika kita hidup di dunia ini maupun di akhirat kelak. Hadirin wal hadirah yang insya Allah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kepada kami diamanahkan untuk mendampingi para bapak dan ibu sekalian di dalam majelis yang mulia ini untuk kita saling sharing terkait dengan ilmu agama yang berkenaan dengan tema yang telah ditetapkan kepada kami untuk bisa kita coba bahas pada pertemuan siang hari ini, yaitu adalah recharging iman ketika iman itu dalam keadaan fluktuatif. Dari tema ini setidaknya ada dua kata inti yang inilah mungkin yang akan kami coba bahas ke tengah-tengah kita sekalian. Yang pertama adalah iman, dan yang kedua adalah ketika fluktuatif, ya. Membahas tentang masalah iman dan fluktuasinya, kita akan coba gunakan sebuah metode, yaitu adalah 3T. Yang pertama adalah ta'aruf, yang kedua tafahum, yang ketiga ta'awun. Yang pertama ta'aruf artinya adalah mengenal terlebih dahulu. Yang kedua tafahum, dari kenal akan jadi faham. Yang ketiga ta'awun, dalam pengertian ini adalah tolong menolong.
Maksudnya adalah dari kita mengenal, kemudian faham, lantas diharapkan nantinya akan beralih kepada aksi nyata. Jadi tidak cuma selesai sampai tahu, paham saja tanpa ada aksi nyata yang kita lakukan gitu. Terhadap seseorang juga demikian kan. Kita mengenal orang tersebut dari kenal, kemudian memahami bagaimana karakternya, bagaimana latar belakangnya. Sehingga ketika misalkan ada kondisi tertentu di mana dia membutuhkan pertolongan, maka kita menjadi salah satu dari sekian banyak orang yang mungkin terpanggil untuk bisa menolongnya. Makanya terhadap sosok seseorang ya, ada peribahasa Jepang mengatakan taken mata sai katanya gitu. Ada yang tahu artinya, Bu? Tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi ini kata orang Jepang kelahiran Johor Baru, Bu ya, bukan Jepang aslinya, bukan ya. Orang Jepang lahir Johor Baru katanya tak kenal maka tak sayang. Yang itu berarti terhadap sesuatu apapun dan juga terhadap seseorang sekalipun, mengetahui atau mengenal sesuatu atau seseorang itu menjadi sesuatu hal yang fundamental, sesuatu hal yang mendasar. Nah, saya akan gunakan metode ini untuk menjadi landasan kita membicarakan tentang masalah iman dan fluktuasinya. Hadirin wal hadirah ikhwatu iman rahimana wa rahimakumullah. Mengenal tentang iman, tentunya terlebih dahulu kita harus melangkah kepada mengetahui apa definisi iman tersebut. Pengertian iman akan banyak kita temui, yang diantaranya adalah ada dua pengertian iman. Yang pertama pengertian dalam bentuk naratif. Yang kedua pengertian dalam bentuk aplikatif. Pengertian iman dalam bentuk naratif adalah al-imanu tasdiku bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Yang namanya iman itu adalah dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, kemudian diimplementasikan dengan seluruh anggota badan. Nah, itu secara narasinya. Adapun nanti pengertian iman lainnya dalam bentuk aplikatif adalah sebagaimana yang pernah Rasulullah SAW nyatakan ketika ditanya oleh malaikat Jibril yang pada saat itu menyerupai sosok manusia. Jadi dalam perjalanan kehidupan Rasulullah SAW ada salah satu momen di mana Rasulullah SAW ketika berada di sebuah majelis bersama para sahabat, kemudian pada saat itu hadir sosok seorang laki-laki yang pada saat itu membuat takjub atau mungkin juga membuat heran para sahabat yang melihat sosok laki-laki tersebut. Kalau Rasulullah insya Allah nggak heran. Kenapa? Karena sudah paham bahwa yang hadir adalah malaikat Jibril. Walaupun menyerupai manusia. Kenapa kok para sahabat takjub atau heran? Hal ini dikarenakan tidak memahami siapa yang datang. Disebut tetangga, orang dekat, mereka nggak kenal sosok atau parasnya itu siapa. Disebut dia orang jauh, tamu dari jauh, musafir, tampilannya, pakaiannya itu putih bersih tanpa noda.
Karena kalau disebut musafir kan tentunya pakaiannya itu penuh dengan noda. Perjalanan jauh dan lain sebagainya. Yang kemudian sekonyong-konyong datang, duduk langsung berhadapan dengan Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis tersebut dinyatakan amat sangat dekat. Yang digambarkan dekatnya itu adalah posisinya lutut Rasulullah menempel dengan lutut lelaki tersebut. Yang kemudian adegan yang disaksikan oleh para sahabat ketika itu adalah proses Q&A. Nah, kalau bahasa anak sekarang, kebetulan saya mengajar di SMA bahwa anak-anak biasa punya istilah tersendiri kan begitu ya. Jadi antara sosok laki-laki ini dengan Rasulullah SAW itu terjadi proses Q&A. Question and answer. Tanya jawab. Laki-laki ini kemudian bertanya kepada Rasulullah tentang mahwal Islam. Nah, apa itu Islam? Kemudian Rasulullah beri jawaban. Antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahijjal baita in istata'a ilaihi sabila. Orang Rasulullah definisi Islam yang ditanyakan oleh Jibril oleh sosok laki-laki tersebut adalah Rasulullah menyebutkan rukun Islam. Yang pertama syahadat, kedua sholat, kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian haji. Mendengar jawaban dari Rasulullah itu, pertanyaan tidak diulang, pertanda yang bertanya adalah mensepakati. Dengan dia menyatakan sodakta, engkau benar. Kemudian yang kedua, bertanya lagi, mahwal iman. Apa itu iman? Yang kemudian Rasulullah SAW menjelaskannya dengan menyebutkan apa yang sekarang kita kenal dengan sebutan rukun iman. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Nabi dan Rasul, kemudian beriman kepada hari akhir, dan yang terakhir adalah beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Yang kemudian dinyatakan oleh si penanya, sodakta, benar engkau. Sampai kemudian bertanya lagi tentang mahwal ihsan, apa yang disebut dengan ihsan. Rasulullah menjawab, al-ihsanu huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang disebut dengan ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Adapun jika memang engkau tidak melihat Allah, maka yakinlah Allah akan melihatmu. Dan yang terakhir, sang penanya bertanya tentang mata sa'ah. Kapan akan terjadi hari kiamat? Nah, tentang pertanyaan yang ini, Rasul tidak menjelaskan atau tidak menjawab dengan jawaban yang pasti. Rasulullah menjawabnya dengan pernyataan. As-sa'il a'lamu minal mas'ul. Yang nanya pasti lebih tahu daripada yang ditanya. Karena Rasulullah paham bahwa yang bertanya adalah malaikat Jibril. Nah, hadirin wahai iman rahiman wa rahimakumullah. Kembali kepada permasalahan pengertian iman. Ketika kita hendak mengenal tentang apa itu iman, maka yang kita jadikan acuan adalah pengertian yang pertama yang bersifat naratif tadi. Al-imanu tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Yang namanya iman itu adalah harus melingkupi 3 hal. Yaitu apa? Dibenarkan oleh hati kita,
diucapkan oleh lisan kita, kemudian juga dibuktikan atau dikerjakan, diaplikasikan oleh seluruh anggota badan kita. Yang tentunya jikalau hanya satu dari 3 hal tersebut yang memang kita jalankan, maka tentunya itu belum disebut sebagai iman yang sempurna. Yang kemudian terdapat beberapa contoh tentang masalah ini. Ada contoh orang atau manusia yang imannya baru sebatas membenarkan dalam hati. Mengucapkan tidak, melakukan dengan anggota badannya pun juga tidak. Yang barangkali untuk lebih memudahkan kita memahami ini adalah ketika kita mencermati bagaimana sosok paman Nabi, yaitu adalah Abu Thalib. Paman Nabi adalah sosok yang meyakini bahwa apa yang dibawa oleh keponakannya dalam bentuk risalah Islam itu adalah sesuatu hal yang benar. Mengajak manusia untuk menuhankan Allah, untuk mengesahkannya. Di tengah-tengah manusia pada saat itu justru menduakan Allah. Dengan berhala-berhala yang ada, yang tidak hanya sekedar dibuat dan dipasang atau dipajang, tapi oleh mereka berhala-berhala itu kemudian disembah. Diyakini sebagai Tuhan yang bisa menghadirkan kebahagiaan dan juga bisa menghindarkan dirinya dari segala macam malapetaka. Nah, sosok Abu Thalib ini adalah sosok yang memang membenarkan dalam hatinya. Tapi sayangnya hingga akhir hayatnya beliau tidak kemudian meningkatkan dirinya untuk bukan hanya membenarkan dalam hati, tapi juga mau mengikrarkannya lewat lisannya dan juga menunjukkannya lewat anggota badannya. Kemudian misalkan lagi, ada lagi yang sudah membenarkan, kemudian sudah mengucapkan, tapi belum mengaplikasikannya secara nyata. Nah, ini adalah mungkin bisa kita ambil contohnya adalah sosok raja yang dianggap paling zolim dari masa ke masa hingga hari kiamat nanti, yaitu adalah sosok siapa Pak, Bu? Firaun. Yang kalau kita coba perhatikan ya, sepanjang hidupnya kezaliman demi kezaliman itu dia lakukan. Karena memang merupakan penguasa pada saat itu. Bahkan dia lakukan terhadap utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Yang kemudian Allah takdirkan suatu saat dia akan binasa, yaitu dengan cara dia tenggelam di dasar lautan. Namun ada satu momentum di mana dia sempat menyatakan atau mengikrarkan bahwa dirinya pada akhirnya membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, dan pada akhirnya dia juga menyatakan beriman kepada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Yang diabadikan dalam Al-Quran, dia mengucapkan inni amantu bi Rabbi Musa. Sungguhnya aku beriman kepada Robnya Nabi Musa alaihissalam. Dengan dia menyatakan hal tersebut, ini menunjukkan bahwa
pada saat itu hatinya membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dalam bentuk wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia sempat untuk mengikrarkannya. Tapi dia belum sampai kepada tahapan yang ketiga. Yaitu apa? Dia belum sampai mengaplikasikan apa yang dia benarkan dalam hatinya dan apa yang dia ucapkan lewat lisannya, belum sempat diaplikasikan dengan wujud nyata, dengan seluruh anggota badannya. Sehingga tentunya lagi-lagi ini menjadi keimanan yang tidak sempurna. Nah, yang kemudian kita bisa ambil pelajaran atau bisa ambil kesimpulan, ternyata berbicara tentang iman, kita simpulkan tidak cukup hanya dengan membenarkan dalam hati. Tidak cukup hanya dengan mengucapkannya dengan lisan. Tapi harus keseluruhannya juga mampu untuk bisa diimplementasikan dengan seluruh anggota badan kita. Yang kalau ketiga hal itu selaras, seiring, sejalan, mampu kita wujudkan, insya Allah keimanan tersebut menjadi keimanan yang sempurna secara definisi adanya. Kemudian berikutnya, para bapak dan ibu sekalian, definisi iman ini juga ada definisi yang Rasulullah SAW rumuskan dalam bentuk aplikatif. Yaitu apa? Yaitu adalah rukun iman yang 6. Yang pertama kita mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang dari iman ini, mengimani Allah Subhanahu wa taala, seyogyanya akan mengantarkan sikap tunduk, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa mengantarkan kita untuk bisa mengaplikasikan rukun iman yang selanjutnya. Iman kepada para malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada takdir, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Yang kesemuanya ini kalau bisa untuk kita coba terjemahkan secara nyata, akan membuahkan apa yang disebut dengan amalan solehan. Karena basicnya adalah taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan implementasi dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala atau rukun iman yang pertama tadi. Dan ternyata kalau yang menjadi entry point kita adalah kira-kira bagaimana kita merecharge keimanan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari pernah memberikan rumusannya, yaitu sebagaimana yang beliau nyatakan sendiri di dalam sabdanya lewat lisannya yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa al-imanu yazidu wa yantaqis. Yazidu bit ta'ah wa yantaqis bil ma'siyah, kata Rasulullah. Yang namanya iman itu betul kadang bertambah, kadang berkurang. Nah, Rasul memberikan petunjuk kepada kita bahwa kalau kita mengalami fluktuasi keimanan kita tersebut, maka yang bisa kita lakukan adalah mencermati dua hal dari perjalanan keislaman kita. Apa? Yang pertama adalah mencermati ketaatan kita, yang kedua adalah mencermati amal kita. Karena tadi Rasulullah menyampaikan yazidu bit ta'ah. Iman akan bertambah dengan cara
taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wayan takis bil maksiyah. Dan iman akan berkurang, akan terkikis dikarenakan amal kita yang bentuknya adalah kemaksiatan. Oleh karenanya sebagai sebuah kesimpulan dari apa yang kami sampaikan sejak awal hingga akhir, bahwa ketika kita mengalami fluktuasi iman, bertambah, kemudian pernah berkurang, maka yang harus kita cermati adalah bagaimana dua hal tadi. Bagaimana ketaatan kita kepada Allah. Dan juga bagaimana amaliyah kita yang kita lakukan. Antara iman dengan ketaatan dan amal itu adalah sesuatu hal yang sangat bertalian. Itulah mengapa di dalam firman Allah Subhanahu wa taala terdapat rangkaian antara iman dan ketaatan, juga terdapat rangkaian antara iman dengan amal saleh. Misal dalam surah An-Nisa ayat 59 Allah merangkaikan antara iman dengan ketaatan. Di mana Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang diberikan amanah di antara kamu dan para pemimpin di antara kamu. Nah, yang terkait dengan pembahasan kita tentang iman adalah Allah merangkaikan antara iman dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ternyata menurut rumusan Rasul tadi, untuk menambah keimanan kita, maka perhatikan ketaatan kita. Jika ketaatan kita adalah ketaatan yang senantiasa meningkat, maka itulah gambaran bahwa iman kita dalam keadaan senantiasa bertambah. Dan untuk mencermati keadaan kita ketika kita berkurang keimanannya, maka perhatikan amaliyah kita. Itulah mengapa di dalam sekian banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara iman dengan amal. Yang salah satunya adalah surah Al-Asr yang tadi kami bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Tentunya iman dan amal soleh ini nanti akan mengantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah. Yang itu berarti akan mengantarkan kita kepada penambahan kadar keimanan kita. Namun sebaliknya, jika terdapat amal yang salah, maka itulah barangkali kondisi ketika kita imannya adalah turun. Oleh karenanya semoga kita Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk senantiasa memiliki keimanan dengan kadar yang terus bertambah. Dan jikalaupun memang kita mengalami pengurangan kadar keimanan, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk terus mengadakan perbaikan diri, evaluasi, sehingga bisa bertambah dan bertambah kembali keimanan kita. Sehingga insya Allah akan mengantarkan kita kepada sosok yang beriman dan sebenar-benarnya iman. Ini saja barangkali yang dapat kami sampaikan sebagai bahan renungan, yang mudah-mudahan ini bisa kita sama-sama ketahui, sama-sama kita pahami, dan juga sama-sama kita amalkan ke dalam wujud nyata. Sebelum ditutup, barangkali ada hal yang hendak untuk dibicarakan. Kami persilahkan. Silakan Bapak atau Ibu yang ingin bertanya. Pak Haji.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mohon nasihat aja Ustadz nih. Saya nggak tahu nih, lagi diuji kesehatan ini. Ini udah hampir 2 bulan nih suara seperti ini cuma. Yang jadi pertanyaan, di 2 bulan terakhir ini tuh rasanya kok saya ini khususnya pribadi saya malas sholat malam. Nggak tahu itu apa. Nah, ini mohon masukan Ustadz, mungkin semacam nasihat atau apa gitu. Sehingga buat kami bisa lebih semangat lagi. Terima kasih Ustadz. Ketika ini diselaraskan dengan pembahasan kita berkaitan dengan fluktuasi keimanan, maka kalaupun kita kategorikan apa yang dialami oleh Bapak adalah sebuah kondisi di mana keimanan kita mungkin sedang surut, maka ini adalah tentunya gambaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala justru sedang mendekat kepada kita. Mendekat dikarenakan ada hambanya yang sedang mengalami surut keimanannya dalam beberapa waktu belakangan ini. Sehingga husnuzonnya kita, berbaik sangkanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang semakin mendekat kepada kita untuk mengingatkan bahwa ada sosok yang seharusnya bisa menerima ketaatan kita, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu adalah merupakan hak Allah dan kewajiban kita. Walaupun statusnya misalkan sholat tahajud adalah hukumnya sunnah, tapi dalam hal sholat malam itu adalah merupakan bagian daripada syariah yang diajarkan dalam Islam, maka itu adalah merupakan haknya Allah dan merupakan kewajiban kita untuk menunaikannya. Nah, salah satu tipsnya adalah amalkan apa yang memang diwujudkan atau dituntunkan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan masalah sholat malam itu. Sedikit informasi, sedikit ilmu barangkali, ya. Pelaksanaan sholat malam itu tentunya ada tuntunan bermacam ragam. Misal yang biasa dilakukan oleh kita adalah kita laksanakan di sepertiga malam terakhir. Misal itu ya, mungkin bisa kita coba alihkan bentuknya menjadi sepertiga malam pertama atau sepertiga malam pertengahan. Gitu. Sehingga kalau yang biasa kita lakukan itu pada saat ini, beberapa waktu belakangan ini adalah belum mampu untuk kita jalankan kembali, kemudian kita coba alihkan kepada tuntunan yang lainnya dalam hal yang sama, tapi tetap ini merupakan sesuatu hal yang disyariatkan. Nah, semoga ini bisa memunculkan ya semangat yang berbeda ketika melaksanakan sholat malam dengan pola yang sama dalam beberapa waktu yang kebelakang itu. Jadi kita coba variasikan ya pelaksanaan ibadah yang biasanya kita lakukan dengan tuntunan dalam bentuk pelaksanaan ibadah serupa tapi dengan cara yang berbeda gitu. Semoga ini bisa memunculkan motivasi yang lain ya, sehingga amaliah ibadah yang kita senantiasa tunaikan itu bisa tetap terjaga walaupun dengan format yang berbeda gitu. Gitu. Bisa di awal waktu, di awal malam maksudnya,
ataupun di pertengahan malamnya, atau yang memang misalkan kalau kita terbiasa di akhir malam ya, yang itu barangkali kita rasakan dalam waktu beberapa bulan ini kita merasa berat dan sebagainya. Ini bisa kita alihkan kepada tuntunan yang lainnya. Dan ini masyru' atau diperbolehkan. Memang ada gitu. Nah, sehingga mudah-mudahan ini menjadi solusi bagi kita. Amaliyah ibadahnya tetap tertunaikan walaupun formatnya berbeda. Itu barangkali Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Ustadz ini cukup menarik. Bab iman. Tentu dalam kehidupan rumah tangga itu suami istri harus saling mendukung untuk meningkatkan keimanan kita. Istri mengingatkan ke suami, suami mengingatkan ke istri. Nah, di sini ada masalah Ustadz. Biasanya kan pada umumnya bapak-bapak itu kan egonya tinggi. Merasa bahwa sebagai kepala keluarga. Jadi kalau misalnya istrinya mengingatkan, itu seolah-olah kok ada aja sih yang kurang. Terus marah-marah. Itu gimana itu Ustaz? Padahal maksudnya kan kita itu kan sayang sama suami gitu. Jadi mengingatkan, ini loh Pak, udah gunakan waktu-waktu yang mustajab, atau ya mengingatkan lah agar bagaimana ketaatannya kepada Allah itu tinggi gitu. Nah, cuman di situ sukanya marah-marah. Memang paham kita kalau bapak-bapak itu sukanya kan kayak gitu, nggak mau diingatkan sama istri itu sukanya tersinggung gitu. Kita sudah berusaha bagaimana caranya berbicara dengan lisan yang baik kepada suami, tapi ya begitu. Mohon arahannya Ustadz. Jazakallahu khairan katsiran. Baik, terima kasih Ibunda. Alhamdulillah. Semoga ini bukan dalam kategori mengajar bebek berenang ya, seperti itu ya. Karena tentunya usia rumah tangga Bunda dengan saya tentunya ini jauh lebih jauh dari saya. Tapi kita coba cermati dulu, atau kita coba untuk melakukan beberapa langkah lainnya Bunda. Contoh, misal kalau kita mengingatkan dalam bentuk ucapan, mohon sedapat mungkin itu adalah sesuatu yang tidak keluar dari tujuan rumah tangga yang kita jalani. Kita pernah atau hingga saat ini meyakini tentunya tujuan rumah tangga itu adalah 3. Sakinah, mawaddah, warahmah, kan begitu ya. Nah, ketiga ini mudah-mudahan menjadi bingkai buat kita untuk saling memberikan nasihat antar sesama. Suami kepada istri, istri kepada suami. Nasihat yang harus kita keluarkan itu adalah harus yang mampu untuk memberikan kesejukan, kedamaian, sakinah bentuknya. Dan juga nasihat yang kita lontarkan itu harus menunjukkan itu adalah rasa kasih dan sayangnya kita kepada orang yang kita berikan nasihat. Kalau dalam hal ini konteksnya ibu kepada bapak, atau mungkin di lain kesempatan bapak kepada ibunya, kan begitu. Nah, kalau dalam bentuk perkataan masih belum bisa difahami, bahkan memunculkan salah interpretasi, sehingga tadi apa?
marah gitu kan, salah terima dan sebagainya. Nah, kalau saran kami adalah ingat wilayah kita adalah wilayah ikhtiar. Perkara hasil ada wilayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maaf, kalau hati suami kita ketuk, hasilnya adalah seperti tadi, kita coba beralih. Kita ketuk pintu langit. Kita ketuk pintu langit, doa sesungguh-sungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala agar pasangan kita mampu menerima apa yang kita berikan dalam bentuk sekian banyak nasihat. Karena insya Allah ini adalah sesuatu yang memang disyariatkan pula. Contoh, kan pada saat Rasulullah SAW memberikan sesuatu kepada istrinya yang lain, itu kan Aisyah sempat cemburu kan begitu ya. Nah, sampai kemudian bentuknya terlampau atau kalau bahasa anak sekarang itu bentuknya adalah lebay gitu ya. Apa? Mengharamkan makanan yang diberikan oleh Rasulullah kepada istrinya yang lain itu. Padahal itu makanan adalah makanan yang halal secara hukum kan begitu. Nah, lantas apa yang terjadi coba? Bukan Rasulullah yang memberi nasihat, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala yang langsung memberikan teguran itu. Nah, ini menjadi semacam acuan juga bagi kita bahwa ya jangan sampai berputus asa ketika pasangan kita dalam tanda petik tidak mau menerima apa yang kita nasihati, apa yang kita nasihatkan. Gitu. Jangan berputus asa. Dan juga jangan sampai membenci terhadap pasangan kita yang demikian adanya. Karena boleh jadi ya situasi dan kondisi juga kemudian hati pasangan kita itu adalah memang dalam keadaan diliputi sesuatu yang memang belum dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita belum berhasil mengetuk pintu hati pasangan kita, upayakan kita mampu mengetuk pintu langit untuk Allah Subhanahu wa taala yang berkenan melakukan sesuatu, memberikan hidayah, memberikan pelajaran, memberikan pertolongannya kepada pasangan kita untuk bisa menyadari dan menerima apa yang kita nasihatkan. Demikian barangkali Ibu Bunda. Semoga bisa berkenan. Alhamdulillah, semoga bisa dijalankan. Betul, semoga bisa bisa untuk menjadi hidayah bagi pasangan kita tentang hal itu. Ya, betul kepada kita sekalian ya. Terima kasih Bunda. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, Ustadz semua biar keimanan kita bertambah, mudah-mudahan bisa dijaga. Kita tutup dengan doa Ustadz. Monggo tafadhol Ustadz. Baik. Baiklah para Bapak dan Ibu sekalian, dari setelah kita bertolabul ilmi, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma gfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'awat wa yaqadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami, perkuatlah iman-iman yang ada dalam dada-dada kami ya Allah.
Jadikanlah kami orang-orang yang beriman yang senantiasa mampu menjaga keimanan kami agar menjadi keimanan yang senantiasa bertambah dengan taat kepadamu ya Allah. Hindarkan kami dari kondisi di mana iman kami dapat surut dan mudah-mudahan kami mampu untuk kembali menjaga keimanan kami untuk bisa. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami hidayah-Mu, taufik dan rahmat-Mu ya Allah, agar kami bisa menjadikan itu semua sebagai sarana untuk bisa meningkatkan keimanan kami kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.